Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama program Kita Diberkati. Nah, hari ini kembali saya buat satu renungan yang singkat, biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, dengan judul Orang Percaya Ditakuti Setan. Haleluya. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya, orang percaya ditakuti setan. Iya, orang percaya yang bagaimana yang ditakuti setan? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan saya coba menjawab sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama dalam Yakobus pasal yang Yakobus pasal yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Saya akan coba membacakan ini buat kita. Ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata, "Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Jadi poin yang pertama di sini, orang percaya ditakuti setan karena orang percaya itu tunduk kepada Allah. Ya, orang percaya yang tunduk kepada Allah nggak usah ragu lawan iblis itu, karena ini adalah perintah Tuhan. Tetapi kalau kita menjadi orang percaya katanya, tetapi tidak tunduk kepada Allah, jangan coba-coba saya ingatkan ya untuk melawan setan. Karena dia lebih pengalaman, dia lebih tua, dia umurnya sudah ribuan tahun, saudara, dan saya belum mungkin sampai 100 tahun, saudara. Tetapi pastikan kalau kita tunduk kepada Allah, maka saya percaya iblis akan lari dari hadapan kita, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang percaya yang bagaimana yang ditakuti setan. Yang kedua adalah orang percaya yang tidak pendendam, yang selalu melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah, saudara. Ya, mari kita buka di dalam 2 Korintus, ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-2 ayat 10 dan 11 saya coba bacakan dan saudara boleh dengar. "Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya." Ya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh kesempatan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi poin yang kedua, orang percaya ditakuti setan adalah orang percaya yang tidak pendendam. Ya, orang percaya yang tidak mengingat-ingat masa lalu. Orang percaya yang tidak membangkit-bangkitkan masa lalu. Saudara, jangan masa lalu yang sudah kita tinggalkan kita bawa di masa kini. Apalagi di masa yang akan datang. Tuhan sangat melarang itu. Iblis tidak akan takut kepada setiap kita orang percaya kalau kita masih menjadi pendendam, membangkit-bangkitkan masa lalu kita. Nah, lupakanlah semua itu, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Maka iblis akan lari di hadapan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, orang percaya yang bagaimana yang olehnya iblis takut dengan kita, ya. Orang percaya ditakuti iblis karena poin yang ketiga ini adalah orang percaya yang ada dalam program Tuhan. Orang percaya yang ada atau yang hidup dalam rencana Allah, saudara. Itu akan ditakuti iblis, saudara. Mari kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayatnya yang ke-10, ya. Orang percaya yang ditakuti setan adalah orang yang percaya, "Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita." Saudara, pekerjaan iblis itu mendakwa kita. Salah satu pekerjaan iblis mendakwa kita, saudara. Ya, dia mendakwa, dia menceritakan kepada Allah bahwa katanya si A, si B, si C itu anak Tuhan, ya, anak Allah. Tetapi kok kehidupannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia buka setiap kedok-kedok kita, saudara. Maka dari itu, saudara, iblis akan takut, ya, di dalam kehidupan kita
kalau kita ada dalam program Allah, kalau kita ada dalam rencana Allah. Nah, pastikan hidup kita terus ada dalam program Tuhan, ada dalam rencana Allah. Maka saya percaya 3 poin ini membuat iblis takut dengan kita. Bukan kita yang takut iblis, bukan kita yang takut setan, tetapi setan yang takut kepada kita. Orang-orang yang percaya, yang tunduk kepada Allah, yang tidak pendendam, dan yang hidup di dalam rencana Allah. Puji Tuhan, doa saya biar ini boleh menjadi berkat buat kita sekalian, biar kita maju terus, tetap semangat, dan apa yang Tuhan perintahkan lakukan itu, maka itu akan membawa kita kemenangan, lepas kemenangan terjadi di dalam kehidupan kita. Doa saya, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berdosa Tuhan ampuni, dan yang berbeban berat diberikan kelegaan, dan apa saja yang saudara dan saya perbuat, Tuhan akan buat menjadi berhasil. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like dan subscribe. Ya, kita jumpa lagi dengan program bersama kita diberkati. Haleluya, Tuhan memberkati kita. Amin.